Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama dengan khotbah berjudul Hukum Tuhan dan Perintah Hari Sabat. Hari ini, marilah kita tegaskan melalui Alkitab betapa berharganya hukum hari Sabat di antara banyak hukum Tuhan. Mari kita lihat Matius pasal 13 ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Melalui Matius pasal 13, Tuhan telah mengajarkan kepada kita sebuah perumpamaan yang sangat penting. Bukankah perumpamaan tentang lalang? Dimulai dari ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Mari kita lihat bagaimana Yesus menafsirkan perumpamaan tentang lalang. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada akhirnya, musuh ini, si iblis, menabur pelanggaran hukum di dunia. Bukankah tujuan menabur pelanggaran hukum untuk menghalangi kita menaati hukum Tuhan? Pada akhirnya, karena dibuatnya pelanggaran hukum ini, banyak orang di dunia yang mengaku melayani Tuhan, mempraktikkan pelanggaran hukum lalang yang bukan hukum Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menetapkan hari penghakiman, ketika Tuhan akan mengumpulkan orang-orang seperti itu, dan melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dari adegan ini saja, di mana Tuhan berkata, mereka akan mengumpulkan mereka dan mencampakkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala, karena mereka melakukan pelanggaran hukum, kita dapat dengan mudah memahami bahwa menaati hukum-hukum Tuhan dapat menuntun kita memiliki iman yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Karena ini adalah betapa pentingnya hukum Tuhan bagi kita. Yesus menyebutkan pentingnya hukum-hukum itu sekali lagi. Mari kita lihat Matius pasal 7 ayat 21, di mana Tuhan membedakan antara mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga dan mereka yang tidak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jika kita percaya kepada Tuhan dan diberitahu bahwa kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, maka iman kita akan menjadi sia-sia. Mari kita lanjutkan dengan ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Dengan kata lain, apa yang mereka lakukan? Mereka telah melakukan pelanggaran hukum. Kerajaan sorga adalah tempat Yesus tinggal. Jadi dia mencegah orang-orang ini masuk ke dalam kerajaan sorga. Adegan ini mengingatkan kita sekali lagi, bahwa mereka yang melakukan pelanggaran hukum akan dilemparkan ke dalam api yang kekal di neraka, seperti yang kita baca dalam Matius pasal 13. Lalu, tidakkah kita mengerti betapa pentingnya hukum Tuhan dalam kehidupan iman kita? Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang mengabaikan hukum Tuhan. Meskipun kelihatannya kecil, kita tentu harus menjadi orang yang tahu bagaimana menaati hukum yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hari ini, mari kita periksa hukum hari Sabat
yang merupakan perintah keempat dari ke-10 firman. Mari kita lihat ajaran Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mari kita juga tegaskan berkat dari perintah hari Sabat yang Tuhan berikan kepada kita, dengan membuka Yesaya pasal 56. Mari kita lihat pasal 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Mari kita lihat ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama, itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Karena ada begitu banyak berkat dalam hari Sabat, Yesus memberikan teladan untuk memelihara hari Sabat sebagai Tuhan atas hari Sabat dalam perjanjian baru, bukan? Mari kita lihat kitab Lukas pasal 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus juga telah memelihara hari Sabat. Saat ini, banyak gereja mengadakan ibadah hari Minggu. Namun, itu bukan hukum yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu adalah sesuatu yang dapat kita temukan dalam sejarah Kristen. Di Roma, agama yang menyembah dewa matahari, masuk ke agama Kristen, dan gereja menerima hari Minggu, hari suci dewa matahari, sebagai hari penyembahan kepada Tuhan. Pada tahun 321 Masehi, Kaisar Romawi Konstantinus menetapkan hari Minggu sebagai hari libur resmi. Dan hal itu menyebabkan penghapusan hari Sabat. Kita dapat menegaskan hal ini dalam sejarah. Hari ibadah yang telah ditetapkan Tuhan sebagai hukumnya dalam Alkitab adalah hari Sabat. Tidak disebutkan hari Minggu atau Jumat. Tentu saja, kita dapat berdoa kepada Tuhan, menyanyikan pujian, dan mempelajari Alkitab kapan saja, tetapi hari Sabtu adalah hari Sabat yang diperintahkan oleh Tuhan melalui perjanjiannya. Bagaimana kita dapat menegaskan hal ini? Mari kita lihat Lukas pasal 23 ayat 50. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar, dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Hari persiapan mengacu pada hari Jumat, hari sebelum hari Sabat. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Pada hari persiapan, yaitu hari Jumat, Yesus disalibkan dan pada hari pertama minggu itu, dia dibangkitkan. Inilah sebabnya, mengapa seluruh dunia mengakui hari kebangkitannya sebagai hari Minggu. Jadi,
Para perempuan terus beribadah pada hari Sabat dalam ketaatan pada perintah dan meluangkan waktu untuk menghormati Tuhan. Mari kita lihat pasal 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Jadi, hari kebangkitan Yesus adalah hari pertama dalam seminggu. Karena hari Minggu adalah hari pertama dalam satu minggu, seperti yang dijelaskan dalam Alkitab, maka hari Minggu sama sekali tidak pernah menjadi hari Sabat. Apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan pada hari Sabat ini? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari itu dinyatakan oleh Tuhan sebagai hari yang kudus. Kalian dan saya harus menjunjung tinggi hukum Tuhan. Jika kita kehilangan hukum ini, tidak ada bedanya dengan melepaskan tali yang menuntun kita ke kerajaan sorga. Kita semua harus memanjatkan kemuliaan, pujian, dan rasa syukur yang kekal kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, karena memimpin kita di jalan yang benar ini. Berharap bahwa kalian dan saya dapat dengan benar menyebarkan pesan bahwa hari Sabat adalah hari kudus Tuhan kepada mereka yang tanpa sadar memelihara ibadah hari Minggu. Saya ingin mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.